bilangan segitiga Pascal. Ya, seperti namanya, pola bilangan segitiga Pascal tentu saja berbentuk segitiga dan memiliki pola yang teratur. Diawali dengan angka 1 di puncak teratas, kemudian angka 1 di sisi kiri dan kanan yang di bawahnya. Nah, silakan diperhatikan bagaimana menyusun angka-angka pola bilangan segitiga Pascal. Yang pertama, setiap baris kita awali dengan angka 1, ya, kemudian kita kosongkan angka di bawah bilangan yang di atas, kemudian kita isi dengan menjumlahkan bilangan yang ada di apit serong kanan dan serong kirinya, ya, seperti ini. Jadi ini diisi dengan angka 1 tambah 1 sama dengan 2, kemudian kita tutup lagi dengan angka 1. Ya, kemudian lagi di baris selanjutnya awali dengan angka 1, kemudian 1 tambah 2 menjadi 3, kemudian 2 tambah 1 sama dengan 3, tutup lagi dengan angka 1. Selanjutnya sama, kita awali dengan angka 1, kemudian 1 tambah 3 sama dengan 4, 3 tambah 3 sama dengan 6, kemudian 3 tambah 1 sama dengan 4, dan ditutup kembali dengan angka 1. Ya, ini begitu seterusnya. Ya, sampai baris keberapa yang diminta oleh soal. Kita lihat yang pertama ini termasuk ke dalam baris ke-0. Ya, jadi puncak ini tidak dihitung, tapi dihitungnya sebagai baris ke-0. Selanjutnya bawah baris ke-1, 1 dan 1, kemudian baris kedua 1, 2, 1, baris ketiga 1, 3, 3, 1, dan baris keempat 1, 4, 6, 4, 1. Ya, begitu seterusnya sampai baris yang diminta oleh soal. Selanjutnya adalah pola bilangan Fibonacci. Ya, mungkin kalau dari nama ini terdengar baru. Ya, kita lihat pola bilangannya seperti apa. Diawali dengan angka 1 dan angka 1. Ya, kemudian cara mengisi angka selanjutnya adalah dengan menjumlahkan dua angka berurutan sebelumnya. Jadi kalau kita punya angka 1 di awal dan 1 yang kedua, maka angka yang 3 ini adalah hasil dari 1 ditambah 1, yaitu 2. Begitu selanjutnya, angka yang 4 adalah hasil dari 1 tambah 2 sama dengan 3. Berarti selanjutnya adalah 2 tambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya 3 ditambah 5 sama dengan 8. Ya, kalau begitu, berapa bilangan setelah 8 ini? Ya, tentu saja dengan menjumlahkan angka 5 dan 8. Ya. Begitu seterusnya sampai suku keberapa yang diminta oleh soal. Ya, kalau kita berbicara pola bilangan, ini sudah cukup tentang jenis-jenis pola bilangan. Ya, kalau ada pola bilangan, selanjutnya kita akan belajar ke barisan bilangan. Nah, apa sih perbedaan pola bilangan dan barisan bilangan? Kalau pola bilangan itu banyak sekali jenisnya dan tidak teratur. Maksudnya tidak ada rumus pastinya seperti itu. Jadi kita harus bisa melihat polanya terlebih dahulu, baru kita bisa menentukan angka atau bilangan selanjutnya apa. Itu kalau pola bilangan. Tapi kalau barisan ini sama teraturnya, namun jenisnya hanya 2. Ya, jadi hanya ada 2 jenis barisan bilangan dan memiliki rumus tertentu. Kita lihat. Ya, barisan bilangan. Barisan bilangan ini terdiri dari barisan aritmatika dan barisan geometri. Yang pertama, barisan dengan aturan ditambah bertingkat 1. Contohnya seperti ini, 1, 3, 5, 7, 9. Maka polanya ditambah 2 antar sukunya. Ya. Kemudian barisan bertingkat 2, berarti ada 2 tingkat perbedaan. Misalkan barisan 0, 1, 3, 6, 10. Kita lihat di tingkat yang pertama ini dijumlahkannya
ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4. Yang pertambahannya ini juga memiliki pola di tingkat 2, yaitu ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, contoh barisan bertingkat 3. Maka ada 3 pola yang saling berkaitan. Contohnya adalah 0, 1, 3, 8, 18, dan seterusnya. Di tingkat yang pertama, ini penjumlahannya adalah ditambah 1, tambah 2, tambah 5, tambah 10, tambah 17. Di tingkat 2, tambah 1, tambah 3, tambah 5, ditambah 7. Dan polanya baru teratur saat tingkat ketiga, yaitu ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Ya. Nah, atau contoh barisan bilangan yang lain, barisan dengan aturan dikali. Nah, contohnya adalah 3, 6, 12, 24. Ini memiliki pola atau aturan dikali 2 antar sukunya. Ya, atau barisan dengan aturan dipangkatkan. Contohnya adalah 1, 8, 27, 64. Ini memiliki aturan 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, dan seterusnya. Ya, itu adalah contoh dari barisan bilangan. Jadi ada keteraturan. Ya. Sekarang kita lihat apa perbedaan antara barisan aritmatika dan barisan geometri. Kayak contoh sebelah kiri, barisan aritmatika. Contohnya adalah 3, 8, 13, 18, dan 23. Berdasarkan contoh ini, maka antar sukunya memiliki pola ditambah 5. 3 tambah 5, 8 tambah 5, dan seterusnya. Atau contoh yang lain, misalkan barisannya 100, 90, 80, 70, 60, maka antar sukunya ini memiliki pola dikurang 10. Ya, jadi barisan aritmatika ini memiliki pola yang teratur. Kemudian barisan geometri. Contohnya yaitu misal 1, 3, 9, 27, 81, dan seterusnya. Ya, maka aturan sukunya memiliki pola dikali 3. Jadi 1 dikali 3, 3 dikali 3, 9 dikali 3, dan seterusnya. Atau contoh yang lain, misal 64, 32, 16, 8, dan seterusnya. Maka antar sukunya memiliki pola dibagi 2. Ya, ini adalah contoh barisan aritmatika dan barisan geometri. Perbedaannya terletak pada kalau aritmatika antar sukunya ditambah atau kurang. Tapi kalau barisan geometri antar sukunya dikali atau dibagi. Ya, jadi kalau kalian nanti melihat soal, tentukan dulu jenis barisannya dengan cara melihat antar sukunya memiliki aturan seperti apa. Oke, kita akan bahas satu persatu dimulai dari barisan aritmatika. Contoh, ya, barisan aritmatika ini U1-nya 1, U2-nya 8, U3 15, U4 22, U5 29. Ya, kita lihat, oh ternyata barisan ini memiliki aturan ditambah 7 antar barisnya. Sehingga ini barisan aritmatika naik, yaitu bedanya lebih dari 0. Atau kita lihat contoh barisan yang kedua. Suku pertamanya 30, suku kedua 24, suku ketiga 18, suku keempat 12, suku kelima 6. Kalau dilihat dari barisan yang kedua, maka barisan ini memiliki beda negatif, yaitu negatif 6. Artinya barisan aritmatika turun, mohon maaf, barisan aritmatika turun, memiliki beda kurang dari 0. Ya, ini adalah contoh barisan aritmatika. Nah, sekarang kita lihat rumusnya. Kenapa sih ada rumus? Karena kita bisa saja ditanya menentukan suku banyak. Misalkan suku ke-50, suku ke-100, dan selanjutnya. Kita tidak bisa menjumlahkan secara manual. Itu terlalu menghabiskan banyak waktu, sehingga dipersingkat dengan menggunakan rumus. Kita lihat ya. Rumus barisan aritmatika. Rumus suku ke N atau UN, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Nah, apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama,
UN adalah suku ke N, yaitu suku yang ditanya dalam soal. Kemudian A adalah suku pertama atau U1, ini A. Kemudian N adalah banyaknya suku yang ditanya, dan B adalah beda. Cara mencari beda yaitu UN plus 1 dikurang UN. Contoh, misalkan beda itu kita bisa cari dari U2 dikurang U1, atau U3 dikurang U2. Atau misalkan kita mau cari dari U9 dikurang U8 juga bisa. Ya, itu cara mencari beda. Ya, kita lihat contoh soalnya. Ya, buat Tika berikan satu dulu ya nak, contoh soalnya. Setiap minggu, Dina menyisihkan uang untuk ditabung. Pada minggu pertama, Dina menabung Rp500. Minggu kedua Rp700, minggu ketiga Rp900, minggu keempat Rp1.100. Begitu seterusnya setiap minggu bertambah Rp200. Tentukan besar uang yang Dina tabung pada minggu ke-20. Ya, kita lihat jawab. Yang pertama, periksa dulu jenis barisan apa. Oh, ternyata barisan aritmatika. Kenapa? Karena uangnya bertambah setiap sukunya. Seperti di awal tadi, kalau antar sukunya ditambah, maka termasuk ke dalam barisan aritmatika. Sekarang kita tentukan unsur-unsurnya. Ya, kita perlu menentukan A. Siapa A-nya? Suku pertama, yaitu 500. Kemudian kita tentukan B. B itu adalah beda atau selisih antar suku, yaitu 200. Dan N adalah banyaknya suku yang ditanya, yaitu 20. Kita masukkan ke dalam rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Kita masukkan unsur-unsur ke dalam rumusnya, maka jadi U20 sama dengan 500 ditambah 20 dikurang 1 dikali 200. Kerjakan di dalam kurung terlebih dahulu. U20 sama dengan 500 ditambah 19 dikali 200. Ada tambah dan kali, maka dahulukan yang perkalian. Maka selanjutnya U20 sama dengan 500 ditambah 3.800. U20 sama dengan 4.300. Jadi, besar uang yang Dina tabung pada minggu ke-20 adalah Rp4.300. Nah, ini adalah contoh soal dari barisan aritmatika. Kita masuk ke barisan geometri. Ya, ada contohnya yaitu barisan yang pertama. U1-nya 1, U2-nya 2, U3 4, U4 8, U5 16. Kita cari apa pola aturan antar sukunya. Oh, ternyata dikali 2. Ya, sehingga rasionya R lebih dari 1. Atau contoh barisan yang kedua. U1-nya 100. Ya, maaf ya. Ya, U1-nya 162, U2-nya 54, U3-nya 8, U4-nya 6, U5-nya 2. Ya, ini rasionya adalah 1/3. Ya, ini ada salah sedikit di U3 ya nak ya. Mohon maaf. Ini rasionya adalah antara 0 sampai 1. Ya, jadi rasionya tidak sampai 1. Nah, dari kedua contoh tersebut terlihat setiap dua suku yang berurutan memiliki rasio yang sama. Kemudian kita lihat apa rumus dari barisan geometri. Yang pertama, rumus suku ke N. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama atau U1, N adalah banyaknya suku. Nah, yang membedakan adalah R. Kalau dalam aritmatika ada B sebagai beda, maka pada barisan geometri ada R sebagai rasio, yaitu UN plus 1 dibagi UN. Contoh, R sama dengan U2 dibagi U1, atau U3 dibagi U2, atau misal U8 dibagi U7, itu juga boleh. Ya. Nah, kita lihat ke contoh soal barisan geometri. Tentukan suku ke-8 dari barisan 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Ya, yang pertama periksa dulu ini jenis barisan apa. Oh, ternyata geometri. Karena antar sukunya dikali.
dikali berapa? Kita cari. Unsur-unsurnya A, suku pertama sama dengan 2. Kemudian ini R. Nah, ini R sama dengan rasionya 6/2 sama dengan 3. Dari sini U2 dibagi ke 1, sehingga R-nya sama dengan 3. Kemudian N-nya sama dengan 8. Karena yang ditanyakan oleh soal. Kita masukkan ke dalam rumus barisan geometri. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Ya, U8 sama dengan A-nya 2, R-nya 3, N-nya 8. Kemudian pangkatnya dikurangi terlebih dahulu. U8 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 7. Ada perkalian dan pangkat, maka dahulukan yang pangkat. U8 sama dengan 2 dikali 2187. Maka hasilnya U8 sama dengan 4370 meter. Ya, jadi suku ke-8 dari barisan tersebut adalah 4374. Ya, itu adalah contoh soal dari barisan geometri. Ya, untuk materi pada kesempatan pertemuan hari ini cukup sampai sini dulu. Selanjutnya kita akan latihan soal terlebih dahulu tentang pola bilangan, barisan aritmatika, dan barisan geometri pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.